Okay, let's go. Devisa selamat miliaran dolar, pabrik chip baru dibangun, dan uang ringgit mereka menguat. Jadi mereka ini memang baru saja melakukan tanda tangan tersebut. Tapi yang tidak disadari mungkin disadari juga, tapi tidak banyak orang tahu, yaitu di balik tanda tangan yang manis itu ada poison pill. Apa itu poison pill? Poison pill itu ada 3. 1, ada artikel 53 paragraf 3. Nah, jadi kalau tanda tangan itu harus tahu itu setiap tanda tangan itu ada syaratnya. Kedua, fakta hukum. Tapi ini bukan rumor loh. Dan yang ketiga, isi Amerika berhak membatalkan perjanjian kontrak sepihak. Wah, ini nggak enak. Bukan kekuatan dua pihak, sepihak. Nah, klausul racun dalam perjanjian itu yang disebut poison pill itu adalah datanya ada di hitam di atas putih pasal 5(3) ayat 3. Dokumen ART itu tadi. Klausul ini memberikan hak pada Amerika untuk membatalkan seluruh perjanjian secara sepihak. Jika Malaysia dianggap nakal, ini adalah tali pengikat dipasang di leher ekonomi Malaysia. Jadi beda teks asli perjanjian. Bunyi aslinya gini dalam bahasa Inggris. If Malaysia enters into a new bilateral free trade agreement, bila Malaysia mempunyai perjanjian bilateral lain, or preferential economic agreement with a country that jeopardizes essential US interest, dan menandatangani perjanjian lain yang melanggar perjanjian ini. Wah, ini dia. In the United States may terminate this agreement and reimpose the applicable reciprocal tariff rate. Ini nggak enak ini perjanjiannya. Jadi S dan K-nya itu makanya kalau Anda tanda tangan perjanjian klausa usul, kenapa kita itu kadang perlu notaris, kenapa perlu saksi. Kalau Anda tanda tangan itu karena ada pasal-pasal yang memberatkan satu pihak. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita outdoor lagi. Angin nggak begitu kuat. Kalau angin kuat biasanya agak terganggu suaranya ya. Ini di belakang saya penampakan kota Tokyo dari tingkat 10 ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah ringgit berjaya. Jadi teman-teman nggak heran kan lihat di sana sini di sosial media orang Malaysia bangga karena nilai tukar ringgitnya kuat, terus menghina Indonesia, duit kamu murah, duit kamu murah. Itu rata-rata mereka ini orang-orang bodoh yang nggak ngerti lah urusan finansial ya. Seperti yang bro kita tadi udah lihat, ini channel ini sebenarnya saya sudah tahu. Ini channel yang punya Success People 30 kalau nggak salah ya. Ada teman yang merekomendasi, saya lihat. Sebenarnya saya subscriber dia dan saya paham, dia paham juga ekonomi. Saya sempat memberi komen waktu dia ini bro kita ini sebenarnya dia sangat baik, dia memuji-muji Malaysia, fair lah, nggak kontra narasi seperti kita lah ya. Di saat Nvidia invest di sana, dia sangat memuji Malaysia, dia ngomong bahwa Indonesia kalah saing lah nih. Tapi saya komen di sana waktu itu kayaknya dia belum ngeh bahwa Malaysia itu udah terjerat, udah seperti kerbau yang dicocok hidungnya oleh Amerika, dia belum ngeh. Terus saya kasih tahu, coba abang Ani bro pelajari perjanjian dagangnya, dan Nvidia itu juga mau invest di sana. Dia pikir bahan dasarnya timah dan nikel itu ada di Malaysia. Rupanya Malaysia juga ngandalin dari Indonesia, yaitu dari selundupan mereka yang lebih banyak.
Dan saat sekarang Pak Prabowo sudah tegas, sudah nggak bisa begitu lagi. Jadi terakhir ini ringgit naik. Bro kita ini paham, dia selalu membahas Singapura biasanya. Dampak buruk Singapura yang mata uangnya naik kuat sekali, dan keadaan ekonomi Singapura ya, terutama negara-negara tetangga Indonesia ini ya. Kalau mau jujur, sejak Pak Prabowo ini keras, udah jarang lagi, udah susah lah mereka nyelundupin tanah jarang, timah dan sebagainya ke negara tetangga ini. Mereka memang tergoncang. Lihat sekali itu. Jadi yang akan kita bahas ini nanti video lanjutannya saya berikan setelah ini. Silakan komentar. Saya reaksi aja saat ini. Bro kita ngomong salah satu penyebab ringgit itu naik karena banyak investor Amerika sekarang invest di Malaysia. Kalau teman-teman pengikut channel saya ini dari dulu udah ngerti, saya pernah sebut ini salah satu sebabnya. Dan ada channel khusus sekarang yang mengkontra narasi saya, Mr. Fakta. Dia bilang saya tiktoker ekonom Indonesia. Yang lebih sadisnya tuh apa ya, kok tiktoker, saya bukan tiktoker sebenarnya, YouTuber kecil seperti saya jauh lebih pintar daripada ahli-ahli ekonomi Malaydes ini. Kalau netizennya saya maklum, karena makan duit subsidi judi banyak, jadi otak mereka susah dicerna, denial syndrome, dan mereka dicocoki dengan berita-berita negatif tentang Indonesia. Buat mereka Indonesia itu ya sekelas TKI itulah, orang-orang yang bekerja di Malaysia kan, yang jumlahnya kalau ditotalkan 0,01 dari total populasi Indonesia. Itu yang mereka ambil acuan. Nggak disalahkan juga karena 60% media mereka itu beritanya jelek-jelek semua tentang Indonesia. Ya, ini angin agak kencang sedikit, moga-moga nggak mempengaruhi suara. Jadi bro kita ngomong ringgit itu naik, salah satu penyebabnya adalah banyak investor Amerika yang datang ke sana dan menyebabkan ringgit itu naik. Dan ada tumbal satu sisi yang sangat mengerikan yang Malaysia harus bayar itu. Dan saya udah bahas, Benik juga kan, Benik dulu pertama bahas itu, terus saya cek reaksi benar adanya, kemudian saya bikin videonya, terus video saya itu di-cut aja sama si Mr. Fakta, mau jelek-jelekin saya, terus saya tantang, kalau kamu memang tahu semua youtuber Malaydes yang sosok tahu ekonomi, saya tantang, kenapa kamu nggak bahas ART kamu, ART istilahnya perjanjian tarif kamu dengan Amerika. Saya mau dengar. Nggak ada satupun yang berani. Jadi ini kenapa banyak pengusaha Amerika datang ke sana, yaitu karena hasil perjanjian dagang tarif dengan Trump itu sangat menguntungkan Amerika. Salah satu klausalnya itu perusahaan Amerika itu bebas datang ke Malaysia, hak melakukan apa aja, nggak boleh dilarang, dan mereka itu sama dengan perusahaan-perusahaan Bumi Putra yang selama ini mendapat hak istimewa oleh pemerintah Malaysia. Ya, itu salah satunya. Dan yang lebih parah lagi, Malaysia ini kepepet lah, dia nggak punya kekuatan deal itu, bargaining power itu, kekuatan mereka untuk melakukan deal itu sangat lemah Malaysia itu. Ya. Jadi kenapa nggak banyak perusahaan Amerika datang ke sana? Of course, itu ibarat begini. Tiba-tiba Bali yang ramai turis pariwisata ngomong, kalian bisa bikin usaha sini tanpa kami harus pajakin.
atau sewanya rendah sekali, atau kalau perlu nggak sewa, ya ramelah orang datang. Bukan gara-gara Malaysia itu pintar, gara-gara kebodohan mereka. Buat orang Amerika, bisnis Amerika sangat bagus. Contoh di perjanjian tarif dagang itu, produk-produk digital dari Amerika seperti Amazon, Apple, itu bebas pajak. Bayangin, bebas pajak. Di Indonesia masih dipajakin itu. Itu triliunan, banyak duitnya. Di Malaides ini bebas pajak. Bayangin, bagus buat Amerika, entah untuk orang Malaysia. Ya, itu salah satu. Terus mereka ini udah sign agreement itu. Sudah sign. Ya mereka aja, Indonesia dapat juga 19%. Tapi nggak sign. Sementara produk unggulan mereka ini semikonduktor, ya 40% lebih lah nyumbang di negara mereka itu. Produk ekspor mereka itu tetap dikenakan pajak tinggi sama Amerika. Yang dikasih 0% itu kemarin kelapa sawit, produk coklat, kopi, yang notabene ya paling kelapa sawit lah yang lumayan besar. Itu pun jauh dibandingkan Indonesia. Produk kelapa sawit Indonesia ke Amerika tuh jauh lebih besar dari Malaides ini. Coklat, mana ada mereka punya coklat, kopi dan sebagainya. Makanya waktu mereka pengen bikin jembatan, ada ide jembatan itu kemarin itu masuk akal. Mereka pengen beli hasil-hasil pertanian murah dan dijual kan. Dan susah sekali ngontrol penyelundupan. Kalau yang ngikut channel saya ini lama, sudah paham, sudah saya bahas kenapa ringgit itu naik. Ini bro kita ini membahas salah satu itu karena investor Amerika, saya udah bahas kemarin. Benar itu. Bukan satu kaki yang dipegang Amerika, udah dua-dua kakinya dipegang Amerika. Nggak punya kekuatan Malaysia itu di geopolitik untuk bikin deal. Itu kan pernah saya ngomongin, rasio utang mereka itu 80% ya dibanding GDP. Bahaya sekali, udah mau bahaya. Sementara Indonesia 30% dibanding GDP Indonesia itu udah 2,5 triliun US dollars. Indonesia tuh bisa, kalau nggak cocok perundingan bisa aja batal, udah nggak jadi. Bargaining power itu, kekuatan deal Indonesia itu kuat. Ya salah satu betul kata Bon tadi, kita itu punya nikel. Saya pernah bahas kan, nikel terbesar dunia kan kita. Nikel ini sangat dibutuhkan dunia, terutama Amerika. Tanah jarang kita punya, semua kita punya. Ya, kalau Amerika mau memaksakan seperti Malaysia, kita bisa oke, kami nggak setuju, nggak usah tengah tangan. Terus kalau Amerika ngancam, oke kami naikkan tarif, ya terserah. Karena sekarang yang zero tarif itu apa? Minyak sawit ya. Minyak sawit Indonesia tuh negara yang import minyak sawit kita yang nomor. Investasi Amerika Serikat masuk deras. Tapi Prime Minister legend Malaysia yang barusan berusia 100 tahun ini, Mahathir Mohamad, berkata bahwa ini adalah penyerahan kedaulatan. Ini di satu sisi memang keren, tapi di sisi yang lain, Prime Minister pertama Mahathir Mohamad ini khawatir. Kita lihat ringgit Malaysia ini luar biasa ya. Tapi investasi asing daripada Amerika Serikat ini masuk gila-gilaan. Cuman ini adalah sebuah problem di sini. Karena pabrik chip dan semikonduktor di Penang dan Kulim bekerja full capacity pesanan dari Silicon Valley. Secara cash flow memang Malaysia terlihat banyak menangnya. Dia bisa ngunci tarif Amerika tuh ke 19%. Sementara negara lain termasuk Indonesia masih diancam tarif kiamat 32%. Keren, ada apa? Memang harga mahal tersembunyi di balik angka cantik itu. Mantan Perdana Menteri
berkata sampai turun gunung dan menyebut kesepakatan ini sebagai penyalaan kedaulatan. Mengapa? Karena dalam kontrak manis itu ada S dan K berlaku. Nah, ini yang mungkin tidak dibahas di media-media yang lain. Ada racun yang memaksa Malaysia itu memilih mau uang Amerika atau kebebasan bernegara. Nah, ini kita lihat. Hari ini kita bedah strategi tingkat tinggi. Kita tidak akan menjelekkan Malaysia. Kalau video yang lain kan, video sebelumnya saya yang lain tentang Malaysia itu kan cerita, wah Malaysia keren di investasi Nvidia, makanya ringgitnya menguat. Tapi ini ada ketar-ketirnya juga Malaysia. Karena dalam bisnis, mereka mengambil keputusan pragmatis yang logis. Kita belajar nih, kenapa strategi jalan pintas ini bisa jadi bumerang bagi Malaysia. Kita bicara fakta dulu. Malaysia itu tidak bodoh. Mereka tuh kepepet sebetulnya. Mereka menghitung untung rugi. Ekonomi Malaysia itu sekarang sangat tergantung pada ekspor. Khususnya elektronik dan semikonduktor yang menyumbang lebih dari 40% total ekspor mereka. Itu semua semikonduktor dan elektronik loh. Karena pabriknya di Malaysia semua. Ketergantungan mereka ke pangsa pasar Amerika itu mencapai 15% lebih tinggi daripada Indonesia yang cuma 10%. Ekonomi Malaysia ini sangat tergantung sama Amerika. Jadi kalau mereka tidak segera tanda tangan kesepakatan dengan Amerika, tarif 32% akan membunuh ribuan pabrik. Jadi dilematis juga di Malaysia. Industri mereka yang mayoritas masih level perakitan, assembling, tidak punya margin cukup untuk menahan tarif 32% itu. Jadi Malaysia ini sebetulnya secara nggak langsung dikunci oleh Amerika untuk mau nggak mau terpaksa harus tanda tangan. Memang benefitnya 19%. Indonesia aja sekarang 19% tapi masih digantung karena Indonesia belum tanda tangan ini. Betul 19%. Soalnya Indonesia masih pintar tarik ulur. Nanti saya akan bahas di belakang. Jadi akhirnya Malaysia ini punya solusi cepat dengan cara bail out dan mereka tanda tangan Agreement of Reciprocal yaitu ART Oktober 2025 yang lalu. Hasilnya positif, tarif 19%, devisa selamat miliaran dolar, pabrik chip baru dibangun, dan uang ringgit mereka menguat. Jadi mereka ini memang baru saja melakukan tanda tangan tersebut. Tapi yang tidak disadari mungkin disadari juga, tapi tidak banyak orang tahu, yaitu di balik tanda tangan yang manis itu ada poison pill. Apa itu poison pill? Poison pill itu ada 3. 1, ada artikel 53 paragraf 3. Nah, jadi kalau tanda tangan itu harus tahu itu setiap tanda tangan itu ada syaratnya. Kedua, fakta hukum. Tapi ini bukan rumor loh. Dan yang ketiga, isi Amerika berhak membatalkan perjanjian kontrak sepihak. Wah, ini nggak enak. Bukan kekuatan dua pihak, sepihak. Nah, klausul racun dalam perjanjian itu yang disebut poison pill itu adalah datanya ada di hitam di atas putih pasal 5(3) ayat 3. Dokumen ART itu tadi. Ya. Jadi ini akan terjadi hukuman dari sang naga. Apa maksudnya? Hukuman dari sang naga. Kita tahu naga itu adalah China. Benar saja, China blokir transfer teknologi rare earth, logam tanah yang jarang. Dampaknya ambisi hilirisasi Malaysia bisa mati suri. Benar, reaksi pasar nggak seindah teori. Anda tidak bisa makan dari 2 piring. Di geopolitik, China langsung bereaksi. Bukan dengan marah-marah di koran, tapi dengan tindakan zona abu-abu yang menyakitkan. Laporan riset terbaru menunjukkan China memblokir transfer teknologi pemrosesan logam tanah jarang, rare earth ke Malaysia. Wah, ini belum sudah kayak gitu. Padahal Malaysia punya cadangan rare earth sekitar 16 juta ton dan punya mimpi besar melakukan hilirisasi. Tapi bahannya ada. Teknologinya dikunci di China. Akibatnya Malaysia untuk naik kelas sekedar dari tukang rakit chip menjadi pemain inti teknologi jadi layu. Karena Malaysia juga mau level up dong. Tapi layu. Menteri investasi mereka bahkan mengakui lisensi teknologi dari China nggak kunjung keluar. Nah, inilah harga daripada sebuah pilihan. Kamu terima duit dari Amerika, investasi, makanya tarif ekspor langsung turun, sign agreement, tapi China langsung bereaksi gitu. Benar, reaksi pasar mulai terasa. Anda nggak bisa makan dari 2 piring sekaligus. Laporan riset mencatat China menolak memberikan lisensi transfer ke Malaysia. Menteri Investasi Malaysia perasa ini adalah opportunity cost yang mahal. Ironisnya, salah satu alasan Malaysia mengejar deal ini adalah akses pasar sawit. Padahal data menunjukkan pasar sawit Amerika itu relatif kecil. Hanya sekitar 183 juta dolar. Jauh dibanding pasar China atau India. Jadi Malaysia ini juga lebih memilih Amerika daripada sawitnya dia. Gitu.
Jika ada resiko, salah saya hitung di sini, mengejar pasar yang kecil tapi mengorbankan akses teknologi dan mitra terbesar. Nah, itulah masalah Malaysia saat ini. Gimana dengan Indonesia ini, negara kita yang tercinta? Kita punya seni melawan. Bandingkan dengan Indonesia, berita terbaru dari Reuters menyebutkan negosiasi kita dengan Amerika sedang di ujung tanduk. Pejabat Amerika bahkan secara terbuka menuduh Indonesia melakukan backtracking atau mundur dari komitmen. Kenapa Amerika sampai kesel? Ceritanya gini, kita ini sebenarnya sudah menyepakati tarif 19% sejak pertengahan tahun lalu. Kan Anda lihat tuh, para CEO-CEO Donantara yang diutus sama Pak Presiden kan negosiasi tuh ke Amerika masalah tarif perang dagang ini. Kita udah deal 19%, tapi belum tanda tangan. Nah, begitu masuk finalisasi, Amerika menyodorkan klausul tambahan, si poison pill ini tadi. Nah, Indonesia teliti. Wah, kalau saya pegang Amerika, kehilangan pangsa pasar China dong. Indonesia mikir, Indonesia kan juga sawitnya ya, kita jauh lebih besar lah daripada Malaysia. Disinilah bedanya mental kita. Kalau Malaysia pragmatis, tanda tangan, menyerah langsung. Meskipun poison pill ya sudah lah, yang penting terima duit. Indonesia justru menahan diri. Ah, makanya Indonesia ini hati-hati nih ya, keren ini Indonesia ini. Kita tidak membatalkan perundingan, tapi kita menolak dipaksa menyetujui klausul yang memang mengikat kedaulatan tersebut. Kita ini berani gantung Amerika loh, keren kan? Indonesia ini wah, kita harus wajib tepuk tangan. Kita berani loh gantung Amerika. Posisi pemerintah kita jelas, kita mau tarif preferensi itu. Kita mau 19%. Tapi kita nggak mau poison pill-nya. Berani loh, risikonya besar. Kalau enggak ya, kita masuk 32% lagi. Tapi kenapa pemerintah kita berani menggantung dan mengambil risiko sama Amerika sebesar ini? Kenapa kita nggak panik? Jawabannya ada, kekuatan ekonomi real yang kita miliki. Kita mempunyai daya tawar dan leverage yang berbeda dengan negara tetangga kita. Nah, itu apa? Nomor satu, Indonesia itu the nickel king. Nah, ini jelas. Nikel dunia itu 60% produksinya itu ada di Indonesia. Amerika boleh punya dolar, tapi mereka butuh nikel di bawah tanah NKRI kita ini, yang kaya ini. Programnya seperti kayak Freeport-nya yang dikuasai Amerika berpuluh-puluh tahun itu. Sekarang kan nilai tawarnya kan balik ke Indonesia. Itu faktanya 40% pasukan nikel non-China yang mereka butuhkan itu ada di tangan kita. Kita ini punya nikel. Lu mau apa? Ya kan, kamu punya teknologi, tapi baterai lah apa semua yang diproduksi Amerika itu nikelnya butuh dari tanah kita di Nusantara ini. Jadi kalau Amerika tuh terpaksa memusuhi China lewat klausul racun itu, rantai pasok baterai mereka sendiri yang putus. Teknologi pemrosesan nikel itu saat ini mayoritas dikelola China di tanah Indonesia. Jadi Amerika butuh nikel, tapi kita butuh pasar mereka. Nah, ini yang bikin mereka terpaksa sabar. Karena bagaimanapun juga, memang dia ini ngasih poison pill, kita nggak mau. Karena mereka butuh nikel kita, gitu. Nah, itulah sebab kita berani menggantung Amerika. Nah, kartu as kedua, manuver Danantara. Ya, kalau kemarin kita masih meragukan Danantara ya, tapi moga-moga kita terus kawal terus. Danantara ini bekerja dengan baik nih. Ini jarang dibahas dan bagus. Tepat di tengah alotnya negosiasi dengan Amerika, lembaga investasi baru kita Danantara justru mengumumkan kesepakatan strategis dengan mitra China. Ini adalah pesan non-verbal yang keras. Indonesia seolah-olah bilang ke Amerika, lihat nih, kami punya bargaining power yang lain. Kalau kalian kasih syarat yang nggak masuk akal, kami punya teman lain yang siap menerima. Ya terserah aja kamu kasih 32%. Batal aja yang 19%. Tapi karena kamu punya bargaining power yang lain. Nah, ini yang tidak dilakukan Malaysia. Ini yang sedang dilakukan Indonesia. So, teman-teman Malaysia, siap-siap ya. Bukan saya hari ini meremehkan Malaysia, tapi hati-hati. Karena kalian itu sudah satu kaki diikat di Amerika, Indonesia enggak.